Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi membuat isian toples lebaran. Ini tuh salah satu kue yang wajib banget ada di saat lebaran. Selain bikinnya mudah, rasanya juga enak, gurih, dan renyah. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan bahan-bahannya apa saja, tonton videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, di dalam wadah masukkan 130 gram margarin atau setara 9 sendok makan. Lalu tambahkan 70 gram gula, di sini saya gunakan gula halus. 1 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Dan untuk bahannya ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu masukkan 2 butir telur ayam. Setelah itu tambahkan 300 gram tepung ketan atau setara 30 sendok makan. Dan di sini saya juga tambahkan 60 gram tepung tapioka atau setara 6 sendok makan. Dan untuk memasukkannya saya masukkan secara bertahap. Oke, sekarang kita masukkan semua sisa tepungnya. Setelah itu tambahkan 100 ml santan. Di sini untuk santannya saya gunakan santan instan 65 ml dan ditambahkan air. Dan untuk sisa santannya saya masukkan semuanya. Nah, di sini saya aduk menggunakan tangan aja ya teman-teman, supaya mengaduknya lebih mudah. Oke, jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, untuk tekstur adonannya tuh lembut seperti ini ya teman-teman. Dan ini siap kita cetak. Untuk mencetaknya saya di sini gunakan spuit seperti ini. Dan juga saya sudah panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita semprot adonannya ke dalam minyak. Dan ini kita goreng menggunakan api kecil ya. Setelah kue dicetak ke dalam penggorengan, sebelum adonannya kokoh, jangan diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman, karena kuenya rawan hancur. Nah, jika sudah kokoh seperti ini, boleh diaduk-aduk. Dan ini kita goreng sampai berwarna kekuningan. Goreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam. Oke, setelah berwarna kekuningan seperti ini akan saya angkat. Dan ini saya lanjut goreng lagi untuk sisa adonannya. Jika minyaknya terlalu panas, boleh api kompornya dimatikan terlebih dahulu ya teman-teman sambil mencetak adonannya. Jika adonannya sudah dicetak, boleh dihidupkan lagi api kompornya menggunakan api kecil. Karena kan pada saat kita mencetak adonan ke penggorengan membutuhkan waktu yang agak lama, jadi nanti kuenya bisa matangnya bersamaan. Kue kecipir ini tuh awet dan tahan lama jika kita simpan ke dalam toples yang tertutup rapat. Dan ini dia setelah kue kecipirnya sudah digoreng semua. Dari tampilannya ini tuh menarik dan mirip banget dengan kecipir. Untuk teksturnya ini renyah, garing, dan matangnya juga merata sampai ke dalam. Jadi untuk menggoreng kecipir ini memang harus menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya matangnya tuh sampai ke dalam. Rasanya juga gurih, enak, dan manis. Pokoknya ini tuh salah satu kue yang wajib banget ada di saat lebaran. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa bagikan like-nya, komen, share, dan subscribe, dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya upload video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bikin kue semprong atau opak gambir, cuma pakai 2 butir telur aja. Hasilnya banyak dan supernya. Cara buatnya pun mudah, cukup diaduk-aduk aja. Cocok buat dijadikan isian toples lebaran nanti ya teman-teman. Nah, yuk langsung saja kita siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur ayam, kemudian 200 gram gula pasir, 2 bungkus vanili bubuk, sejumput garam. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai gulanya larut. Oke, setelah gulanya larut, masukkan tepung beras sekitar 250 gram, tepung terigu 100 gram, dan ini mau saya ayak terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan juga 1 bungkus santan instan. Lanjut 350 ml air. Nah, dan ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya. Setelah itu kita tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata gini, lanjut aja kita panggang, tapi sebelumnya panaskan terlebih dahulu cetakannya, bagian sisi atas dan bawahnya agar panasnya merata ya teman-teman. Nah, setelah itu oles dengan sedikit margarin. Setelah cetakannya panas, kita tuangkan adonannya ya. Kemudian tutup sambil sedikit ditekan. Masak dengan api kecil lalu bolak-balik kedua sisinya. Setelah warnanya kekuningan seperti ini, tandanya sudah matang. Lalu digulung. Nah, dan ini saya pakai sumpit aja ya gulungnya. Gulungnya harus cepat ya teman-teman, karena ini tuh bakal cepat banget mengerasnya. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Lanjut lagi cetak untuk adonan selanjutnya ya. Nah, ini dia kue semprongnya sudah jadi. Cukup mudah sekali bukan buatnya. Hasilnya pun lumayan banyak. Oke, sekarang saya perlihatkan ke teman-teman bagaimana kerenyahannya. Nah, ini tuh super renyah banget, enak dan kres-kres, tidak keras sama sekali. Pokoknya ini tuh recommended banget buat teman-teman cobain untuk isian toples lebaran nanti ya. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi membuat kue biji ketapang tanpa kelapa parut. Walaupun tanpa kelapa, ini rasanya tuh enak banget, super renyah. Cara buatnya juga super mudah. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Untuk cara membuatnya, pertama siapkan wadah, masukkan 100 gram margarin. Kemudian 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, seperempat sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk bahan-bahannya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Jika udah tercampur rata, masukkan 2 butir telur ayam. Kemudian kita kocok lagi hingga gulanya larut. Oke, setelah itu masukkan 500 gram tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu protein sedang. Dan ini kita aduk-aduk sampai tepungnya tercampur rata. Dan untuk mencampurkan semua bahan, ini saya aduk menggunakan tangan aja. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Kemudian di sini akan saya tambahkan 30 ml atau setengah bungkus santan instan yang ukuran 65 ml.
Ini saya masukkan secara bertahap terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi. Sebenarnya untuk penggunaan santan itu tergantung dengan besar kecilnya telur yang digunakan ya teman-teman. Karena setiap telur itu beda-beda. Jadi sebaiknya dimasukkan sedikit demi sedikit. Nah tadi untuk penggunaan santannya saya gunakan semua 1 saset santan instan. Jadi untuk resep ini saya gunakan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya tuh seperti ini ya, kira-kira sampai bisa digulung. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian kita gulung memanjang seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lakukan kembali sampai adonannya selesai ya. Kemudian kita ambil adonan, lalu digunting menyerong seperti ini. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Akan tetapi untuk mengguntingnya jangan terlalu kecil supaya nanti saat digoreng itu kuenya tidak akan patah-patah. Nah kira-kira seperti ini aja. Untuk piringnya sebelumnya sudah saya taburi dengan sedikit tepung. Jadi untuk adonannya ditumpuk-tumpuk seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Dia tidak akan lengket satu sama lain. Nah ini dia hasilnya udah selesai. Saatnya kita goreng. Siapkan minyak goreng. Untuk minyaknya ini sudah panas. Kita masukkan kue biji ketapangnya. Jadi minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Dan untuk apinya kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Sebelum kuenya benar-benar kokoh, ini jangan kita aduk-aduk ya teman-teman. Karena ini kuenya rentan sekali hancur. Nah setelah adonannya sudah kokoh seperti ini boleh kita aduk-aduk. Dan ini lanjut kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Supaya kuenya matang sampai ke dalam dan tidak mudah gosong. Nah ini kuenya sudah matang dan sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini bisa kita angkat. Nah ini dia hasilnya dan ini kita tiriskan. Dan ini untuk penggorengan yang kedua. Goreng kembali sampai adonannya habis ya. Nah ini dia kue biji ketapangnya sudah digoreng semua. Dan ini tanpa kelapa parut ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat tekstur kuenya. Ini tuh super renyah banget dan tidak keras sama sekali. Dan untuk rasanya ini benar-benar enak banget, manisnya juga pas. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep ini. Karena ini buatnya super mudah. Walaupun tanpa kelapa parut, ini rasanya benar-benar enak banget. Ini saya masukkan ke dalam toples tabung ukuran 600 ml menghasilkan 2 toples seperti ini. Dan ini cocok banget ya teman-teman buat kita jadikan ini toples lebaran. Dan ini tuh akan awet berbulan-bulan jika kita tutup toplesnya tuh rapat seperti ini. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat mencoba. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih di setiap lebaran isian toples ini tuh wajib banget ada di rumah. Nah kali ini aku bagikan resepnya. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Pertama di sini saya punya 1 buah kentang. Di sini beratnya 170 gram sebelum dikupas ya. Kemudian kentangnya ini kita kupas dan cuci bersih. Lalu setelah itu kita rebus kentangnya sampai empuk. Sebelumnya sudah saya didihkan air. Nah, kentangnya sudah empuk, kita angkat lalu tiriskan ya. Selanjutnya di sini akan saya blender kentangnya. Saya menggunakan gelas blender bumbu seperti ini. Kita masukkan kentangnya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Di sini saya gunakan telur ukuran sedang. Kemudian kentangnya kita blender sampai halus. Nah, hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Dan kita pindahkan ke dalam wadah.
Kemudian untuk bumbunya di sini saya gunakan 1 sendok teh kaldu bubuk, bisa juga digantikan dengan garam, dan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Dan ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman supaya tercampur rata. Nah, lanjut di sini saya akan tambahkan 150 gram tepung tapioka atau setara 15 sendok makan untuk 1 sendok makannya seperti ini ya. Dan untuk memasukkan tepungnya di sini saya masukkan secara bertahap. Saya masukkan 6 sendok makan terlebih dahulu. Oke, ini kita aduk-aduk dulu. Jadi untuk memasukkan tepung tapiokanya diusahakan secara bertahap ya teman-teman, jangan sekaligus. Jadi kita bisa tahu kekentalan adonannya seperti apa. Pokoknya nanti adonannya tuh bisa dipulung gitu ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah bisa dipulung dan adonannya juga sudah lembut. Jadi tadi saya hanya menggunakan 15 sendok makan tepung tapioka ya. Kemudian lanjut siapkan minyak goreng. Di sini minyak gorengnya masih dingin. Lalu ambil secukupnya adonan, kira-kira seujung jari kelingking. Kira-kira seperti ini ya besarnya. Jangan terlalu besar, nanti adonannya itu akan mengembang. Dan untuk caranya teman-teman bisa lihat aja di videonya ya. Oke, ini sudah cukup, jangan banyak-banyak, nanti adonannya akan mengembang. Lanjut ini akan kita masak menggunakan api kecil sampai kecoklatan. Jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman sebelum adonannya tuh mengembang ke atas. Nah, jika adonannya sudah mengembang ke atas seperti ini, adonannya sudah kokoh, boleh kita aduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk pelan-pelan seperti ini. Selama proses memasak, ini kita aduk-aduk pelan-pelan aja supaya matangnya tuh merata. Jika sudah berwarna kekuningan seperti ini sudah matang, boleh kita angkat dan ditiriskan. Nah, untuk menggoreng sisa adonannya, tunggu minyaknya hangat terlebih dahulu ya. Nah, ini dia telur gabus kentangnya sudah jadi, sudah saya goreng semua. Untuk rasanya ini enak, gurih dan renyah. Untuk renyahnya ini renyahnya padat karena kita menggunakan hanya tepung tapioka dan kentang. Jadi ini cocok banget ya teman-teman buat dijadikan isian toples lebaran. Untuk soal rasa ini dijamin rasanya enak banget. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.